Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Ketemu dengan saya, Pupur, guru IPS, dan kita akan belajar IPS materi SMP. Hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Khususnya peran pelaku-pelaku ekonomi materi IPS kelas 8. Sebelum memasuki materi, kita akan bahas dua daerah yang memiliki keunggulan masing-masing. Salah satunya yaitu daerah Wonosobo. Kita ketahui bahwa di dataran tinggi Dieng, Wonosobo, memiliki suhu yang sejuk, sehingga banyak menghasilkan salah satunya tanaman sayur-sayuran. Berbeda dengan daerah Gunung Kidul, merupakan salah satu kabupaten di daerah Yogyakarta. Salah satu potensi yang dihasilkan yaitu tangkapan ikan. Dari contoh tersebut menggambarkan bahwa masing-masing daerah memiliki keunggulan potensi sumber daya alamnya. Tapi di sisi lain, pasti setiap daerah juga memiliki keterbatasan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Dan misalnya, kedua daerah tersebut dengan keterbatasannya hanya memenuhi kebutuhan hidupnya lewat hasil sumber daya alamnya masing-masing, apa yang akan terjadi? Perdagangan daerah akan terjadi apabila kedua daerah saling bertukar. Keuntungan dari pertukaran sumber daya alam inilah yang menyebabkan terjadinya interaksi dalam antar ruang berupa kegiatan perdagangan. Dan kegiatan ekonomi akan berjalan apabila ada pelaku-pelaku ekonomi. Pelaku-pelaku ekonomi. Dalam kehidupan, orang melakukan kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi. Kegiatan itu dilakukan oleh para pelaku ekonomi. Antara lain, RTK atau rumah tangga konsumsi dan biasa disebut dengan konsumen. Yang kedua, RTP, rumah tangga produksi atau yang disebut dengan produsen. Ketiga, RTN, rumah tangga negara atau yang disebut dengan pemerintah. Dan yang terakhir, MLN, masyarakat luar negeri. Pelaku ekonomi yang pertama yaitu rumah tangga konsumsi atau konsumen. Dalam kegiatan ekonomi, konsumen mempunyai peranan yaitu sebagai konsumen, berperan mengonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produksi. Selain itu, sebagai pemasok atau pemilik faktor produksi, berperan menawarkan dan memasok faktor produksi kepada perusahaan berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Selanjutnya, konsumen juga sebagai penerima imbalan. Imbalan ini berupa sewa tanah bagi yang menyewakan tanahnya, upah atau gaji bagi yang menjadi tenaga kerja, bunga modal bagi yang memberikan modal, dan laba bagi yang mengandalkan keahliannya baik sewa, upah, bunga, dan laba. Pelaku ekonomi yang kedua yaitu rumah tangga produksi atau produsen. Peranan rumah tangga produksi dalam kegiatan ekonomi antara lain sebagai produsen, menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan oleh rumah tangga konsumsi, pada khususnya
dan masyarakat pada umumnya. Berikutnya sebagai pengguna faktor produksi. Supaya dapat menghasilkan barang dan jasa, perusahaan memerlukan beberapa faktor produksi dari rumah tangga konsumsi. Dan berikutnya sebagai agen pembangunan. Berperan membantu pemerintah dalam kegiatan pembangunan seperti membuka lapangan pekerjaan, membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pelaku ekonomi yang ketiga yaitu rumah tangga negara atau pemerintah. Peranannya meliputi sebagai pengatur, berperan mengatur lalu lintas perekonomian dalam negeri untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah kekacauan dengan cara membuat undang-undang dan melakukan pengawasan. Peranan berikutnya sebagai konsumen. Pemerintah memerlukan barang dan jasa untuk melaksanakan tugas-tugasnya, seperti peralatan kantor dan instansi. Dalam menyejahterakan rakyatnya, pemerintah juga menyediakan sarana dan prasarana seperti pembangunan jalan, jembatan, rumah sakit, sekolahan, dan sebagainya. Peranan RTN yang ketiga, pemerintah bertindak sebagai produsen dengan menjalankan berbagai perusahaan milik negara, khususnya produksi barang dan jasa yang vital atau penting bagi kepentingan negara maupun kesejahteraan rakyatnya, seperti Pertamina, PDAM, PLN. Pelaku ekonomi yang terakhir yaitu masyarakat ekonomi luar negeri. Berperan sebagai konsumen yaitu mengimpor barang-barang dalam negeri. Berikutnya sebagai produsen yaitu mereka mengekspor barang kepada kita dan kita mengkonsumsinya. Berikutnya sebagai investor yaitu bertindak sebagai penanam modal, dan yang terakhir sebagai sumber tenaga ahli, yaitu memberikan sumbangan tenaga ahli untuk memenuhi kekurangan tenaga ahli di dalam negeri. Setelah kita mempelajari tentang pelaku-pelaku ekonomi di dalam kegiatan ekonomi, materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang hubungan antar pelaku-pelaku ekonomi yang tergambar dalam sebuah diagram pelaku-pelaku ekonomi. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih telah mengikuti pembelajaran saya hari ini dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.